Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam benda yang sering digunakan sebagai perantara guna-guna. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam benda yang sering digunakan sebagai perantara guna-guna. Jadi, bila benda-benda berikut ini Anda temukan di rumah Anda atau di tempat usaha Anda, sebaiknya segera dibuang, segera dibersihkan. Beberapa kali sudah pernah saya sampaikan bahwa cara kerjanya guna-guna itu membutuhkan perantara, membutuhkan sarana atau media berupa sesuatu barang apapun itu yang ditinggalkan di tempat korban atau diberikan kepada korban. Seringkali benda-benda yang dijadikan perantara ini adalah benda sederhana yang terlihat sepele, sehingga kita tidak menyadari bahwa benda ini ditinggalkan secara sengaja. Contohnya yang pertama adalah berupa bumbu dapur. Paling seringnya adalah garam atau terasi. Andai kata ada orang menabur garam, belum tentu Anda akan menyadarinya. Dan andai kata ada seseorang yang menjatuhkan sepotong terasi di halaman rumah Anda, mungkin akan nampak seperti gumpalan tanah biasa. Makanya sering sekali luput dari perhatian kita. Kemudian benda lain yang juga sering dijadikan sarana adalah tanah kuburan. Ini juga sulit diketahui. Sebab secara kasat mata tidak ada bedanya antara tanah dari kuburan dengan tanah yang sewajarnya ada di pekarangan. Cuma memang patut dicatat bahwa dalam beberapa kasus tanah kuburan yang dijadikan perantara guna-guna biasanya dibungkus dengan sepotong kain kafan dan dikirimkan malam-malam. Misalnya dengan cara dijatuhkan atau dilemparkan bila yang bersangkutan takut ketahuan orang. Lalu yang ketiga, termasuk sering dijadikan perantara guna-guna adalah baju atau aksesoris yang dengan sengaja diberikan kepada Anda. Kemudian Anda pakai dan bekerjalah guna-gunanya. Sering kita tidak menyadari bahwa penyalahgunaan ilmu gaib semacam ini seringkali dilakukan oleh orang terdekat kita sendiri, kanan dan kiri kita sendiri, malah tidak jarang kerabat kita sendiri. Jadi kita tidak mungkin curiga sewaktu menerima pemberiannya. Adapun yang terakhir, perantara guna-guna juga bisa berupa buhul, yaitu berupa simpul atau ikatan tali temali yang ditinggalkan di tempat korban. Sulitnya, ikatan tali ini seringkali ditinggalkan di lokasi-lokasi yang tidak kita duga. Misalnya dilempar ke atap rumah atau dilempar ke dasar sumur. Alhasil tidak pernah ketemu. Dipercaya bahwa pengaruh gaibnya ini baru akan lenyap bila ikatan talinya sudah terurai. Andai kata talinya ini berupa tali tambang, otomatis akan lebih mudah kita uraikan simpulnya. Tetapi bila tali yang diikat adalah berupa sehelai rambut, maka hampir tidak mungkin bisa kita temukan, apalagi untuk menguraikan ikatannya. Lalu solusinya bagaimana? Jika menemukan benda-benda semacam ini di rumah Anda atau di tempat usaha Anda, segera buang dan segera bersihkan. Kalau bisa, bersihkan seluruhnya. Bukan sekedar Anda bersihkan pada bagian yang ditemukan benda aneh. Seluruh tempat tersebut baiknya turut dibersihkan juga secara menyeluruh, agar jika ada barang-barang lain yang ditinggalkan orang tidak bertanggung jawab bisa turut kita singkirkan. Setelah semua dibersihkan, barulah tempat tersebut diruat. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan dari hawa buruk atau energi negatif yang menyebabkan nasib buruk dalam hidup, termasuk untuk menghilangkan pengaruh ilmu gaib yang dikirimkan secara sengaja. Cara paling mudah untuk melakukan ruatan adalah dengan menggunakan garam pengruat, yaitu garam bertuah yang secara khusus diritualkan sebagai media untuk membersihkan energi negatif tersebut. Lebih lanjut tentang garam pengeruat ini boleh Anda konsultasikan dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keinginan Anda untuk membersihkan diri dari guna-guna. Selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin. Akhir kata, demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar beberapa benda yang paling sering dijadikan perantara guna-guna. Semoga bisa menjadikan sedikit wawasan untuk Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.